Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang ramah. Itu kata banyak orang. Tetapi kalau saudara lihat di jalanan, di media sosial, kita membuktikan bahwa tidak begitu juga bangsa Indonesia ternyata. Kalau saudara melihat keributan terjadi di media sosial, kalau saudara melihat kriminalitas terjadi di media sosial, ada maling saja yang ketangkep dan itu diliput, tidak ada tuh bangsa yang ramah itu muncul di sana. Atau jika ada konflik terjadi antar beberapa pihak dan konfliknya itu memanas, atau perselisihan atau permasalahan terbuka yang di-up ke media sosial, lalu kemudian berusaha untuk saling meminta maaf satu dengan yang lain, komentar dari netizen yang budiman sangat jauh dari bangsa yang ramah. Jangan diselesaikan secara keluarga karena kita bukan keluarga, karena kalian bukan keluarga. Jangan diselesaikan secara kekeluargaan karena kalian bukan keluarga. Atau ketika peristiwa-peristiwa yang buruk terjadi, misalnya katakanlah orang kebut-kebutan tapi lalu tidak jatuh tersungkur atau tidak mengalami kecelakaan yang serius, netizen akan berkomentar tidak sesuai dengan harapan netizen. Bangsa yang ramah ini di jalan, di realita, di media sosial berjumpa dengan situasi di mana seringkali berhimpitan dengan hidup saling menghakimi, saling menyalahkan, saling menuding, dan pada akhirnya membawa pada kemarahan. Nah, apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Saya akan membacakan untuk kita Roma pasal 2 ayat 1 sampai 11. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Namun, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang muka. Nah, demikianlah saudara firman Tuhan menurut Roma pasal 2 ayat 1 sampai 11. Paulus menegur orang Yunani dan Romawi, orang Yunani dan Yahudi yang memang pada waktu itu adalah sebagian besar komposisinya dari jemaat mula-mula. Jemaat Tuhan, jemaat perdana yang percaya kepada Kristus itu isinya orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani yang percaya kepada Yesus. Nah, Rasul Paulus menegur orang-orang yang menghakimi orang lain. Maka ini sebenarnya adalah kritik bagi kita sebagai umat Tuhan. Karena Paulus pun menyampaikan itu kepada jemaat di kota Roma. Orang-orang yang menghakimi orang lain, mereka sendiri melakukan dosa yang sama. Dia menekankan bahwa penghakiman Allah itu adil dan Allah tidak memihak. Setiap orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Maka sebenarnya apa yang mau disampaikan Paulus?
Yang pertama mesti menjadi cara pandang orang percaya adalah Paulus menegaskan bahwa mereka yang menghakimi orang lain tetapi berbuat dosa sama dengan menghukum dirinya sendiri. Allah menunjukkan kesabarannya supaya manusia bertobat, bukan supaya hidup dalam dosa dan malah menghakimi sesamanya. Jadi Paulus mengajak kita untuk melakukan pendekatan pertama itu bukan penghakiman. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, orang melakukan berbagai hal yang mungkin merugikan, atau mungkin kita menjumpai situasi-situasi di mana orang lain melakukan hal yang buruk, yang pertama-tama ditekankan bukan soal penghakiman atau menghakimi. Tetapi yang pertama-tama harus diupayakan adalah hidup dalam pertobatan. Maka apa? Ya, kita tentu saja orang yang punya kesalahan, pernah melakukan dosa, pernah melakukan kekeliruan. Step yang mesti diambil pertama adalah pertobatan. Demikian juga kalau menjumpai sesama kita, orang lain, dan seterusnya, maka apa yang mesti kita lakukan? Rengkuhan pertama adalah rengkuhan untuk mengajak bertobat. Rengkuhan untuk mengajak kembali ke jalan yang benar. Bukan rengkuhan salam olahraga. Itu hanya akan menjauhkan orang dari kasih karunia Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Pendekatannya jangan dihakimi dulu, disalahin dulu, dituding-tuding dulu. Tetapi merangkul, menghadirkan kasih. Saya ingat dosen saya satu kali mengatakan dalam kelas etika Kristiani, bahwa kalau orang melakukan kesalahan, secara etis Kristiani apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita injek rame-rame atau kita angkat bareng-bareng? Nah, inilah spirit Kristiani kita sebenarnya. Kalau ada kesalahan, kalau ada orang yang melakukan kekeliruan, penghakiman itu hak Allah. Yang bisa kita kerjakan apa? Diangkat rame-rame, ditolong bareng-bareng. Karena kita sebagai orang-orang yang juga terus hidup memperjuangkan diri, bergumul untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah saling mengingatkan, saling menegur, saling menghadirkan kasih, dan bersama-sama berjalan dalam rahmat Tuhan. Setiap orang akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya, tapi itu haknya Allah. Porsinya Tuhan, bukan kita. Yang kita bisa lakukan adalah dengan terus berbuat baik, sebagaimana ayat 7 tadi sampaikan, tekun berbuat baik, melakukan apa yang benar, yang berharga, yang memberkati, itu saja bagian kita, panggilan kita. Penghakiman menjadi hak Allah. Maka daripada kita menjadi netizen dan warga negara atau orang Kristiani yang sibuk menuding satu dengan yang lain, kita justru dipanggil untuk menuding diri kita sendiri dulu. Apa yang perlu ku introspeksi dari hidupku sekarang? Dari perjalananku sampai titik ini, detik ini. Apa yang membuatku jauh dari Tuhan dan apa yang perlu ku perbaiki? Jadi tudingan itu mestinya ke kita terlebih dahulu. Dan langkah berikutnya tentu saja memperbaiki diri. Hidup dalam pertobatan. Hidup menempuh metanoia, berbalik arah, kembali hidup dalam kasih karunia Tuhan. Upaya untuk merefleksikan kehidupan kita akan mewujud dalam pertobatan. Dan dengan demikian menjauhkan kita dari semangat menghakimi, semangat menuding, karena kita pun juga punya kesalahan. Setiap pribadi punya kesalahan. Yang perlu kita tempuh hidup dalam pertobatan. Dan daripada kita menyebarkan dan menebarkan penghakiman, maka lebih baik kita menebarkan cinta kasih. Tuhan memberkati kita untuk kita menebarkan sebanyak mungkin cinta kasih Tuhan. Amin.